kita melaksanakan ibadah puasa, ya sekarang rasa-rasanya aroma Ramadan sudah mulai terasa. Nah, dan kita sekarang masuk bulan Sya'ban ya, awal bulan Sya'ban ya Ustadz. Nah, memang bulan Sya'ban ini Nabi SAW dalam hadisnya dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu taala bahwasanya ini beliau mengumpamakan syahru Sya'ban ini syahru yaghfulun nasu an. Jadi bulan di mana manusia lalai terhadap ini. Ya karena baina Rajab wa Ramadan. Kita tahu Rajab adalah bulan yang agung di antara bulan-bulan yang haram. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan musim-musim kebaikan, musim ketaatan. Sehingga bulan ini seringkali manusia lalai untuk melakukan berbagai amal-amal ketaatan di dalamnya. Nah, Nabi mengingatkan kita, bulan yaghfulun nas, manusia melalaikannya Ustaz. Nah, ada kaidah di dalam agama kita Ustaz bahwasanya amalan itu biasanya akan lebih banyak pahalanya kalau dilakukan di tengah kelalaian manusia. Ya, ketika amalan itu dilakukan manusia lalu kita mengamalkannya, itu masya Allah top ya. Ya, makanya ketika manusia sedang tertidur kita sholat malam, ini ibadah yang ketika manusia sibuk bekerja kita sholat duha. Ini amal-amalan yang jika manusia lalai lalu kemudian kita menghidupkan amalan di situ, maka biasanya keutamaannya menjadi lebih besar Ustaz. Nah, tadi kenapa manusia lalai? Karena mereka fokus baru saja bulan Rajab, bulan yang agung, bulan haram, lalu kemudian di depan mata bulan Ramadan. Nah, bulan yang ada di sekarang ini menjadi orang lupa untuk beramal soleh. Nah, oleh karenanya Nabi menyebutkan di antara keutamaannya, Ustaz, tadi keutamaannya adalah kata Nabi syahrun turfa'u fihil a'mal. Ya, manusia di dalamnya kata Nabi SAW diangkat amal-amal soleh. Jadi ada pengangkatan amal ya sahabat Aim. Ada saat-saat di mana amalan kita diangkat oleh Allah Azza Jalla untuk dilaporkan. Nah, makanya Nabi SAW, Pak uhibbu an turfa'a amali wa ana shaim. Maka aku suka sekali jika amalanku diangkat dalam keadaan berpuasa. Dalam hadis yang lain kalau kita perhatikan Ustaz juga, hari Senin dan Kamis juga adalah disebutkan di antara hikmah kenapa Nabi SAW berpuasa adalah juga di antara hikmahnya, di antara hikmah yang lain hari dilahirkannya Nabi, hari diangkatnya amal juga Ustaz. Nah, jadi ada pengangkatan amal secara tahunan dan ada pengangkatan amal secara Pekanan. apa itu ya? Pekanan. Pekanan ya, Senin Kamis. Heeh. Nah, oleh karenanya diangkatnya amal itu Nabi SAW ingin sekali atau suka jika amal itu diangkat di berpuasa. Ini menunjukkan keutamaan puasa, Ustaz. Karena Nabi mengiringi diangkatnya amal dengan ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah puasa. Nah, oleh karenanya ya maka tentu ketika ya, kalau layaknya di kantor Ustaz ada waktu-waktu di mana penerimaan laporan kinerja misalnya. Tentu waktu itu para pekerja mempersiapkan yang terbaik dong. Oh, mau diperiksa, mau dilaporkan kan? Pelaporan amal, pengangkatan amal artinya pelaporan amal, dilaporkan amal-amal kita. Nah, tentu ya kadang-kadang saya kalau ada ceramah rutin di beberapa kantor Ustaz, seringkali kalau pas berkaitan dengan waktu itu kadang-kadang Ustaz ditunda, kami lagi sibuk karena kita mau ada pelaporan katanya. Oh, siap. Laporan apa gitu ya? Oh, ada Laporan keuangan. Nah, lihatnya eh, Nabi SAW seolah mengisyaratkan kepada kita bahwa ini bulan diangkatnya amal, dilaporkan amal, maka lakukan yang terbaik, Ustadz. Amal harus yang terbaik karena tentu ingin kita laporkan. Makanya Nabi SAW berpuasa. Berpuasa itu kan relatif orang akan menjaga diri dari perbuatan maksiat, Ustadz. Lisannya terjaga karena berpuasa. Karena amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ingat ya, sahabat Aim, dan saya mengingatkan diri saya dan kita semua, bulan ini adalah bulan untuk menjaga amal kita, melakukan amal terbaik. Maka diantaranya adalah bulan Sya'ban ini Nabi SAW banyak dalam hadis disebutkan Usama bin Zaid pernah mengatakan lam araka ya tasuma syahran, ya saya tidak pernah melihat engkau berpuasa minasyuhuri ma tasumu fi min Sya'ban, sebagaimana engkau berpuasa di Sya'ban. Juga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa hampir sebulan penuh syahran illa qalilan. Ya, kemudian juga dari sahabi istri Nabi yang lain, Ummu Salamah kalau saya tidak salah, juga meriwayatkan kepada kita,
Nabi SAW tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa hampir syahrani mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, kecuali Sya'ban dan Rajab. Ramadan. Ramadan. Nah,